Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan undang-undang. Dalam Islam, advokat dikenal sebagai pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti, dan musolli alaih. Ketiganya secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat, yaitu lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertugas memberi jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum, yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi As-Siddiqi, pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. Jadi, tugas mufti adalah untuk memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat juga dikenal dalam Al-Quran yang mana terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 33 hingga 34. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan juga melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta kebenaran di depan pengadilan. Praktik advokat dalam sejarah Islam. Sejatinya, praktik advokat dalam Islam sudah terjadi jauh sebelum Islam datang, yakni di mana ada kebiasaan dari bangsa Arab untuk mewakilkan dirinya atau mengutus perwakilan-perwakilan dari mereka dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Banyak hal seperti menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi, bisnis, agraria, bahkan terjarang menyelesaikan sengketa politik. Penggunaan bantuan dalam bangsa Arab, orang tersebut disebut dengan al-hajij atau hijaj. Bantuan seorang pembicara atau juru debat yang dikenal dengan kata al-hajij atau hijaj untuk membela kepentingan dan memberikan kuasa dari seorang pemilik kekuasaan atau pemilik atau orang yang mewakilkan yang disebut dengan al-muwakil. Pada masa itu mereka berpraktik secara sederhana. Para hajij atau hijaj ini berpraktik secara sederhana, seperti layaknya di bawah pohon, atau mereka melakukan praktik-praktik mereka di tenda-tenda sederhana yang mereka dirikan. Kemudian setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Mekah, yakni kita kenal semua dalam sejarah Islam yang disebut dengan Darul Al-Adawah, mereka pun berpraktik di sana. Kemudian pada awal masa perkembangan Islam, tradisi pemberian jasa bantuan hukum lebih berkembang kepada masyarakat Mekah. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa pada masyarakat Makkah atau di Makkah tersebut, Makkah Al-Mukarramah merupakan sentral bisnis bangsa Arab pada saat itu. Maka sudah merupakan suatu hal yang wajar ketika para hajij atau hijaj mereka lebih banyak berpraktik di sana untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang ekonomi, khususnya dalam sengketa bisnis, kemudian dalam diplomasi politik. Berbeda lagi ketika kita berbicara mengenai kota Madinah. Di kota Madinah yang dimana kita mengetahui bahwa Madinah lebih terkenal dengan wilayah agrarisnya, sehingga penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para utusan ahli debat atau para bantuan hukum yang kita kenal dengan hajij atau hijaj, mereka lebih menyelesaikan kepada sengketa-sengketa seperti pertanian kemudian sengketa tanah. Kemudian perkembangan selanjutnya, di penghujung masa Khulafaur Rasyidin, pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah hukum bisnis dan juga dalam masalah hukum bisnis, ekonomi, dan pertanian, tetapi merambat kepada bidang yang lebih luas lagi, seperti menyelesaikan permasalahan dalam hukum keluarga, bahkan tak jarang mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang diplomasi atau politik. Seperti layaknya kita mengetahui bahwa dahulu terjadi sengketa antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga dari kaum Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka mengutus dua utusan dari mereka untuk menyelesaikan sengketa diplomasi antara mereka berdua. Kemudian melanjutkan dari segi sejarah. Profesi advokat atau pengacara mulai benar-benar melembaga dalam sejarah Islam, yakni pada masa dinasti Umayyah. Karena kenapa? Di sini terlihat bahwa pada praktik beracara di hadapan pengadilan atau yang dikenal dalam sejarah yakni wilayah al-mazalim, yang pada masa itu melibatkan pembela dan juga pengacara atau yang dikenal dengan al-hummah dan al-awan. Berbeda lagi kepada dinasti yang selanjutnya, yakni pada dinasti Abbasiyah. Konsep perwakilan
atau al-wakalah dalam perkara sengketa perselisihan mulai disempurnakan, kemudian dibukukan. Nah, pada masa ini pula ulama menetapkan bahwa diperbolehkan untuk mengutus perwakilan atau dalam artian pengacara atau advokat dalam perkara yang disengketakan. Kemudian pada tahun 1846 didirikan di Universitas Astana yang membawahi sebuah akademi hukum yang nanti akan melahirkan advokat-advokat atau cendekiawan muslim yang kompeten dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1861 penguasa Mesir mengadakan sebuah kesepakatan dengan para konsultan-konsultan negara asing untuk membentuk sebuah peradilan atau sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk memperkarakan orang-orang asing. Nah, lembaga tersebut dikenal dengan istilah Majelis Qaumiyun Misri. Adapun dasar-dasar mengenai konsep advokat dalam Islam terdapat pada beberapa ayat. Nah, pada ayat yang saya sebutkan nanti, yakni surat An-Nisa ayat 58, dijelaskan bahwasannya konsep advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim seadil-adilnya. Kemudian juga terdapat pada surat Yusuf ayat 26 hingga 28 yang mana dijelaskan bahwasannya kehadiran advokat itu sangatlah penting. Mengapa? Untuk mencari kebenaran dan juga menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti seperti itu.